Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Satu, makna perhubungan internasional. Hubungan internasional berarti hubungan antar bangsa, baik antara suatu warga negara atau dengan negara atau negara satu dengan negara yang lain. Dua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Satu, faktor eksternal, yaitu kekhawatiran negara terancam keberlangsungan hidup satu negara. Dua, faktor eksternal, yaitu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Tiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak lepas dari pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Politik luar negeri Indonesia memiliki prinsip bebas dan aktif, yaitu bebas, Indonesia tidak mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat dan blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif dalam bekerja sama atau berorganisasi dengan negara lain dalam perdamaian dunia. Pola hubungan internasional Indonesia ada tiga, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Berikut contoh kerjasama Indonesia. Contoh kerjasama bilateral Indonesia. 1. Kerjasama Indonesia dengan Vietnam. 2. Kerjasama Indonesia dengan India. 3. Kerjasama Indonesia dengan Jepang. Contoh kerjasama regional. 1. Kerjasama Republik Indonesia dengan EA Summit. 2. Kerjasama Republik Indonesia dengan Southwest Pacific Dialogue. Contoh kerjasama multilateral Indonesia. 1. Kerjasama Konferensi Asia Afrika. 2. Kerjasama Peace Building Commission PBC. Sarana dalam hubungan internasional. Menurut G. Frankel, ada bermacam-macam sarana hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, dan aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. A. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan setiap kepentingan negara. B. Negosiasi merupakan suatu usaha mengatasi masalah antara dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. C. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk memengaruhi negara tertentu. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, namun diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. F. Kekuatan militer. Kekuatan militer, peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan suatu wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 1. Peran aktif Indonesia dalam PBB. 1. Menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB. 2. Menjabat sebagai anggota tidak tetap anggota Dewan Keamanan PBB. 2. Peran Indonesia di ASEAN. 1. Sebagai negara yang memperakasai berdirinya ASEAN. 2. Sebagai tempat sekretariat ASEAN di Jakarta. Peran Indonesia di Gerakan Non-Blok. 1. Sebagai pemerakasa Gerakan Non-Blok. 2. Sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1991. 3. Sebagai penyelenggara KTT-X pada Gerakan Non-Blok. Perjanjian internasional yang dilakukan bangsa Indonesia. Definisi perjanjian internasional menurut ahli. Menurut Mokhtar Kusumatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan antar bangsa untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu. Untuk perjanjian internasional. A.
Konvensi ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal penting dan resmi yang bersifat multilateral. Traktat ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting dan mengikat suatu negara secara menyeluruh. Persetujuan ialah bentuk perjanjian internasional yang Persetujuan ialah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral. Pengaturan ialah bentuk lain dari perjanjian yang telah ada yang dibuat sebagai pelaksana secara teknis. Pengaturan ialah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat secara Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari perjanjian sebelumnya yang telah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Kamala dari kelas 11 TKRO 4 akan melanjutkan presentasi dari teman saya Priadi Tindra Saputra. Perjanjian internasional. 1. Menurut para ahli, A. Mokhtar Kusuma Madja, yaitu perundingan, penandatanganan, pengesahan. Bir Fremont dibagi menjadi 2, pengesahan normal dan pengesahan yang sudah disesuaikan. Menurut hukum positif Indonesia sebagai berikut: 1. Penjajakan, 2. Perundingan, 3. Perumusan naskah perjanjian, 4. Penerimaan naskah perjanjian, 5. Penandatanganan, 6. Pengesahan naskah perjanjian. Fungsi perjanjian internasional diantaranya untuk membuat hukum. Manfaat perjanjian internasional: 1. Negara mempunyai tujuan yang sama. Demikian, dengan semakin banyak kerjasama internasional, maka jangan lalai. 2. Semakin banyak kerjasama internasional, maka perselisihan akan diminimalisir. 3. Pembentukan koalisi keamanan untuk kondisi 3. Pembentukan koalisi keamanan untuk kedaulatan dan keadilan. Habisnya perjanjian internasional karena habis kontrak atau sudah memenuhi keterangan sebagai berikut: 1. Habisnya masa perjanjian. 2. Ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. 3. Sudah mencapai tujuan dari perjanjian. Kedaulatan perwakilan diplomatik Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Hubungan antar bangsa, 2. Penukaran misi diplomatik, 3. Status pejabat diplomatik, 4. Kekebalan hak ekstrateritorial. Pengertian perwakilan diplomatik adalah instrumen yang melakukan hubungan internasional yang berkedudukan di negara lain. Tugas serta fungsi wakil diplomasi Republik Indonesia: 1. Representasi, 2. Negosiasi, 3. Observasi, 4. Proteksi, 5. Persahabatan. Fungsi perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kepentingan di negara pengirim negara pengirim di negara penerima, mengadakan persetujuan di negara penerima. 3. Memelihara persahabatan antara negara. 3. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua belah pihak. Perangkat perwakilan
diplomatik Republik Indonesia. 1. Duta besar duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. 2. Kuasa usaha. 3. Atase Republik Indonesia dibagi menjadi 2, atase pertahanan dan atase teknik.